lagi bersama aku Raga. Menjadi di video kali ini aku bakalan main tower. Terima kasih ya. Main tower. Ini ayo kenalin Tower. Miring. Udah langsung aja kita main Clash ke tapi sebelum aku main kalian harus like dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan channel aku nanti. Udah langsung aja kita mainkan. Belum, kalian juga harus nyalain loncengnya ya. Ya udah langsung aja kita main Clash go. Hap, oke. Kita harus berhati-hati. Nah, jadi aku udah pernah mainin tower ini, tapi jatuh. Kenapa jatuh? Karena jatuh itu aku sukanya begaran. Aduh, kayaknya aku nggak bisa kayak gitu deh guys. Nggak bisa kayak gitu. Aku bisa walau hook gak ya? Walau hook, tower walau hook. Kita bisa tower walau hook kah? Belum walau juga. Dari situ guys lumayan jauh sih. Terus masih dekat ke kantin. Oke, kesini. Nanti pasti Pak Ustaz sampai. Aku mau Ayo jangan lupa belajar ikronya. Supaya kasihnya nanti lebih lancar lagi. jain ya. Oke Pak Ustaz. Oke, Udah, ayo pergi dulu ya Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Allah. Tanpa kamu meminta untuk memberikan kepada aku. Aku harus tuturin secara diam-diam. Kenapa aku jatuh? Karena aku tidak berhati-hati. Hamba ya Allah. Untuk hamba dapat mempersatukan antara ibu dan Aku lagi pengen cepet-cepet. hanya kekuatan dan bisa membantu hamba. Hamba harus melakukan ini. Jadi kalian juga harus pelan-pelan. Gak boleh cepet-cepet. Aku boleh cepet-cepet. Kalau main Roblox kalian harus pelan-pelan ya. Jangan cepet-cepet. Aku mah boleh cepet-cepet. Tapi kalau seenggaknya kalian nggak boleh. Kalian juga harus. Kamu datang ke sini mau menandatangani dokumen. Jangan pernah mengharap aku akan tanda tangan surat itu. Wih, astagfirullahaladzim. Ih, mental. No, jangan sampai bawah. Apa yang udah kamu ajarin sama Ayu? Oh, Kamu gak usah ngelak, kamu gak usah pura-pura bodoh. Apa yang sih, sebenarnya kamu udah ajarin sama Ayu? Loh, Dia juga. berubah kayak gitu. Hah? tower Apa yang kamu walau ajarin? ya. Iya. Oh my gosh. Hal buruk. Aku nggak pernah ngajarin hal buruk kali. Aku selalu berusaha ngasih hal-hal yang baik kali. Hal baik kamu bilang. Sampai Ayu berubah, sampai aku gak kenal. Walhub tower. Walhub tower. Walhub. Mulai sekarang aku nggak mau ketemu lagi sama kamu atau bicara sama kamu kecuali ini. Walhub bagan. Kamu sudah menandatangani surat.
Nah ini guys, kita bakalan mainin Walla Hoop Tower ya. Nah kalian pengen melihat aku Walla Hoop di gimana? Jadi dari susah sampai mudah. Overnight Repair untuk kulit tampak muda. Baru Pond's Age Miracle Night Serum dengan konsentrasi tertinggi Hexyl Retinol. Stimulasi pembaruan sel kulit muda bercahaya mulai dalam semangat. Ini dari satu kali aja belum menang. Gimana sih caranya Walla Hoop? Dalam suasana yang menenangkan terbuat dari 100% natural. Oh itu dari Obi. Oh Obi, namanya Obi. Tutorial. Hah? Bukan dari Bantu kuatkan puasamu. Aqua 100% murni. jangan jatuh dong. Kita ke topik yang pertama untuk Sofi Imam Faisal menjadi asisten pelatih fisik timnas Indonesia. Sofi Imam akan mendampingi Jakoba untuk menggembleng fisik skuad Garuda dan berikut informasi selengkapnya. Oh, bisa, untuk Nom. lagi bersama Katoma. Renyahnya bikin lagi. Ew. Kasih saya obat di kerenyahannya. Kok orang itu bisa? Sofi Imam Faisal resmi bergabung dengan Tungguin tim aku pelatih dong. timnas Indonesia sebagai asisten pelatih fisik. Informasi tersebut dirilis PSSI melalui media sosial resmi federasi pada hari Sabtu ini. Sofi merupakan pelatih fisik timnas Indonesia. Kamu U17 pasti bisa. bersama Pak Arianto. PSSI menyebut dengan pengalaman di berbagai kelompok umur timnas Indonesia dan klub, Sofi akan mendampingi Jakoba. Oke, kayak aku harus Sofi bisa. dengan kepelatihan timnas Indonesia adalah bukan yang pertama. Pria kelahiran Mojokerto, Jawa Timur ini juga sempat tergabung dalam tim kepelatihan Sintayong. Pemegang lisensi kepelatihan AFCA ini Jihan. Sabah FC Malaysia pada tahun Jihan, oke. 2011. Oh, Dede Bayi yang. Sofi sempat gabung tim kepelatihan timnas Indonesia, fokus di timnas U17. Makasih ya. Dalam menghadapi pertandingan penting melawan Australia dan Ya. Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada 20 dan 20 Oh, Maret tadi mendatang. bisa. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, punya cara untuk membuat pemain tetap fit meski menjalankan ibadah puasa. Pelatih asal Belanda itu memastikan seluruh aspek kebugaran pemain akan dipantau secara ketat oleh tim medis, termasuk dokter, fisioterapis, dan pelatih fisik. From our point of view, to give the most support to every player and be also taking shelter. We have players who are in Ramadan, so and the special times they need to use the special fuel for the body to perform the right time. Timnas Indonesia dijadwalkan mulai berkumpul pada Minggu 16 Maret untuk memulai persiapan intensif melawan Australia. Liputan Metro TV. Ayo, 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 ayo. Erick Thohir mematok target bagi timnas Indonesia U17 untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Erick mengatakan target itu bukan sekedar harapan, melainkan sebuah mimpi yang harus diwujudkan oleh Garuda Muda yang menenangkan target lolos ke Piala Dunia U17. Ih, susah banget dong. Kali ini memiliki makna yang lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia U17 2023. Susah banget. Ih, dari bawah kan aku bisa nih. Padahal nggak bisa. Ini aku nih. Kualitasnya dengan meraih tiket lolos Nah. di jalur sesungguhnya untuk melalui Piala AFC U17 2025. Nah, gitu dong.
lanjut. Oke. Untungnya ada Le Mineral, satu-satunya yang nyantuni mineral Apakah dia keemasannya. bisa? Itu benar, Le Mineral mengandung mineral esensial, hasilkan rasa yang lebih segar dan tubuh bekerja optimal. Alhamdulillah, segar. Ada manis-manisnya. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Baru Roma Kelapa Fresh Pack, inovatif, dibungkusnya satu-satu, bisa dibawa-bawa, sajiannya awet. Jadi manis gurihnya Roma Kelapa yang enak itu fresh terus, bisa disimpan lagi kalau nggak habis. Ih, susah. Roma Kelapa Fresh Pack, praktis fresh terus. Supaya badan ku harus bisa walau dari Betul, karena kurma kaya antioksidan. Susu steril double khasiat. Segar, susu steril 7 kurma double khasiatnya. Paket, maka, Kak, ini siapa lagi? Kenapa tiba-tiba ada kurir di sini? Jangan-jangan Pak. Udah dari kapan aja? Pakai habis terima. Lanjut dulu syutingnya dong guys. Kirimin THR dong. Pakai Brimo juga Pak. Iya dong. Ramadan serba bisa dengan Brimo. Baru Roma Kelapa Fresh Pack, inovatif, dibungkusnya satu-satu, Semangat. bisa dibawa-bawa, Ya. sajiannya awet. Jadi manis gurihnya Roma Kelapa yang enak itu fresh terus, bisa disimpan lagi kalau nggak habis. Roma Kelapa Fresh Pack, praktis fresh terus. Ramadan selalu ada momen tak terlupakan. Tapi kalau tenang, ada sehat. 30 ya? Laku berapa nih ketupat? Jadinya? Jadi berapa ketupat? 100 ada? Bawa 130 biji. Beri pengaruh kepada arus balik para pemudik. Tadi yang diskon tarif tol itu tanggal 3, tanggal 4, dan tanggal 8 dan 9. Takutnya Jadi basi ya. dan ini berlaku untuk jasa marga. Tadi Udah juga dibilangin belum ayo deh. Astra. Jadi sepertinya semua jalur ruas tol ini sudah memperlakukan diskon tarif tol. Pemirsa, jelang musim mudik lebaran 2024 yang kita menjadi diskon sebesar 20% untuk masyarakat yang ingin bepergian menggunakan kereta cepat Wush dari stasiun KCIC Halim Jakarta Timur menuju Bandung Jawa Barat maupun arah sebalik. Hal itu disampaikan langsung oleh General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Hairunisa. Eva menegaskan diskon 20% hanya berlaku pada pembelian minimal 10 tiket bagi warga yang akan melakukan keberangkatan menggunakan kereta cepat Wush yang berlaku untuk keberangkatan tanggal 15 hingga 31 Maret 2025 mendatang. Sesuai dengan program pemerintah untuk dapat memberikan mudik yang lebih terjangkau dan juga masyarakat yang ingin memanfaatkan momen libur lebaran kali ini, maka KCIC juga menghadirkan diskon hingga 20% untuk tiket bus, namun dengan ketentuan minimal pembelian 10 diskon hingga 20% ini diberikan untuk perjalanan untuk keberangkatan mulai dari tanggal 15 Maret sampai dengan tanggal 31 Maret. Dan masyarakat yang ingin mendapatkan diskon dengan ketentuan minimal 10 pack ataupun 10 tiket pembeliannya, ini dapat langsung melakukan transaksi melalui rombongan ataupun juga agen penjualan rombongan, di mana masyarakat juga bisa mendapatkannya melalui loket di seluruh Indonesia. Pemirsa, menghadapi arus mudik lebaran 2025, pengelolanya melakukan surat dan perbaikan di seluruh ruas jalan tol Bekahuni Terbanggi Besar. Pengelola memastikan seluruh perbaikan jalan akan selesai pada 10 hari sebelum lebaran. Selain perbaikan jalan, pengelola akan memaksimalkan fungsi 12 rest area yang tersedia. Terdapat layanan top up di 7 gerbang Sidomulyo, Baksel, Lematang, Kota Baru, Natar, Teginanang Barat, kemudian Terbanggi Besar yang disediakan untuk para pengguna tol. Arus mudik diprediksi akan terjadi pada 27 hingga 29 Maret. Sementara puncak kedatangan pemudik diperkirakan terjadi pada 28 Maret 2025 atau 3 hari sebelum Idul Fitri
dengan lonjakan jumlah kendaraan hingga 61% dari hari normal. Kemudian untuk arus balik diperkirakan terjadi pada tanggal 5 hingga 7 April 2025. Masih ada mah ketupat masih ditawarin teman saya TK tuh ada berapa orang tuh 3 lumayan kan. Pemirsa, pengelola Jalan Tol Semarang-Batang siap melayani pemudik, salah satunya dengan menambah gardu miring dan gardu top up di tol untuk transaksi di gerbang Kalikangkung. Ini bagi-bagi yang menyatakan yang bagi. Direktur Utama PT Jasa Marga Semarang-Batang Nasrullah menyampaikan pada layanan transaksi pihaknya menyiapkan mobile reader untuk layanan transaksi di gerbang tol Kalikangkung. Gerbang tol ini gardu yang ada akan dimaksimalkan termasuk mengoperasikan gardu miring. Selain itu, pihak pengelola jalan tol juga akan menambah gardu top up di tol. Selain kesiapan layanan transaksi, pihak pengelola juga menyiapkan layanan lalu lintas, reservasi hingga layanan rest area di titik kilometer 379 ruas Semarang, kilometer 391, kilometer 389, dan kilometer 360. Prediksi puncak arus mudik melalui gerbang tol Kalikangkung akan terjadi pada 28 Maret 2025. Sedangkan puncak arus balik akan terjadi pada 6 April 2025. Layanan transaksi, layanan lalu lintas, layanan reservasi, dan juga layanan rest area. Di layanan transaksi ini kami sudah menyiapkan mobile reader juga untuk transaksi. Kemudian khususnya di gerbang tol Kalikangkung kami akan memaksimalkan dari transaksi yang ada, dan juga kami akan menambah jumlah top up e-tol di sini. Jadi top up e-tol ini memang dari tahun ke tahun, baik ketika Lebaran maupun Nataru, itu menjadi kebutuhan dari masyarakat, sehingga kami tambahkan untuk jumlah top up e-tolnya, dan juga kami akan mengoperasikan gardu OAB atau yang masyarakat sering dengar dengan istilah gardu miring. Kita bergeser ke topik yang ketiga. Guna memastikan tidak ada lagi minyak kita yang tak sesuai takaran, Menteri Perdagangan terjun langsung melakukan peninjauan di Pasar Ciracas, Jakarta Timur. Hal serupa juga dilakukan Menteri Pertanian di Pasar Tambak Rejo, Surabaya. Namun hasil sidak Mentan masih menemukan minyak kita yang isinya tidak sesuai takaran. Menteri Perdagangan melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Pasar Ciracas, Jakarta. Kegiatan ini dilakukan guna memastikan peredaran minyak kita yang dijual di pasar sudah sesuai dengan takaran. Sampainya di pasar, Budi pun langsung coba membuka minyak kita kemasan pouch untuk mengetahui apakah takaran minyak sesuai dengan label atau tidak. Setelah diukur menggunakan tabung polis, Budi pun memastikan bahwa saat ini minyak kita yang beredar sudah sesuai takaran. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir karena minyak kita yang tidak sesuai takaran sudah ditarik dari pasaran. Ia pun mengimbau para repacker dan distributor tidak ada lagi yang mencoba untuk berbuat curang dengan mengurangi isi takaran. Nah, kita tadi kan normal ya. Nanti minyak kita terus kita koordinasikan dengan para pemasok, para distributor, termasuk repacker. Ya, repacker itu kan kita kontrol terus kan. Kita kontrol produksinya, juga alat-alatnya, ukur-ukurannya. Kemarin juga kita sudah melihat ke beberapa tempat repacker yang kebetulan benar semua yang kita cek ya. Dan kita ingatkan kepada repacker yang tidak mengikuti aturan ya agar segera merubah ya. Jangan sampai ikut lah. Ya, jangan sampai ikut-ikut repacker yang. Sementara itu, Menteri Pertanian dan Satgas Pangan Mabes Polri juga menggelar sidak di Pasar Tradisional Tambak Rejo, Surabaya, Jawa Timur. Setelah membeli berbagai macam produk minyak kita, Menteri Pertanian langsung melakukan uji takaran. Hasilnya, banyak produk minyak kita yang tidak sesuai dengan takaran yang tertulis di kemasan. Bahkan ada satu produk minyak kita yang dikemas tertulis 1 liter, namun saat diukur hanya berisi 700 ml. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan dari hasil sidak dan pengukuran ada 7 perusahaan berbeda yang memproduksi minyak kita tidak sesuai dengan takaran. Temuan ini langsung dilaporkan ke Satgas Pangan Mabes Polri untuk ditindaklanjuti karena sangat merugikan masyarakat. Menemukan 7 perusahaan, semuanya tidak ada yang cukup 1 liter. Tapi ada yang lebih parah, hanya 700 ml.
Nah, nanti kami serahkan Pak Kabaris, Pak. Iya Pak. Pak, kita harus tinggal lanjuti karena ini sangat merugikan masyarakat. Pemirsa, rapat panja revisi Undang-Undang TNI yang digelar tertutup di sebuah hotel didobrak polisi masyarakat sipil. Pembahasan secara tertutup dinilai berpotensi mengembalikan dui fungsi ABRI. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Didukung oleh Membantu Top Mochaccino Double Shot. Double nikmatnya. Hai, mau pesen apa? Gue tuh barista Top Mochaccino Double Shot. Berbagi itu ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui. Dimulai dari secangkir Top Coffee, kita ciptakan momen berbagi dengan ketulusan hati dari Insut. Aku Viva. Aku ingin air yang lebih baik untukku. Lahir dari alam. Menghasilkan air yang sempurna itu dengan mineral baik yang bikin sesehat itu. Hanya Aku Viva mengalirkan yang baik untuk tubuh itu sejuk di tiap tubuh. Sejuknya beda. Inilah air yang sempurna itu, sesehat itu. Aku Viva, murni sehat alami dari Winsut. Hai, belum sarapan, berapa minum kopi? Siapa takut? Coba luak hitam premium kopi. Kopi kesayangan kota yang bikin perut tetap nyaman walaupun belum makan. Ayo, para minum kopi. Kawan coba luak kopinya Singkayo. Pastikan terus tiap jam 9 malam. Dan jangan lupa minum luak hitam premium. Servis mobil yang bikin semua tenang. Bigway, ini baru bengkel. Hai, belum sarapan? Berani minum kopi? Siapa takut? Coba luak hitam premium kopi. Kopi kesayangan kota yang bikin perut tetap nyaman walaupun belum makan. Ayo, para peminum kopi, harus coba luak hitam baru. Kopinya Singkayo. Saksikan terus Pak Dulung tiap Rabu jam 9 malam. Dan jangan lupa minum luwak hitam premium. Kini hadir Renovit baru dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Makin sering ngopi kapal api, menangkan gebiar 100 umroh di jalan hadiahnya. Caranya gampang. Kirim 7 bungkus bertanda khusus dan data diri ke Dropbox atau PO Box kapal api JKT 10.000. Insya Allah bisa umroh. Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar. Ada satu momen ketika kita tak terhentikan. Dedikasi dan impian kita lah yang membuat kita terus maju. Milton Sugar Free. Enjoy your moment. Selamat berpuasa dengan kopi luwak. Selamat berpuasa ya. Ngeri mantapnya. Belum makan? Ya, kini kopi. Luwak white kopi nyaman diminum. Luwak white dan luwak hitam diolah dengan teknologi Florence membuat pH level lebih netral sehingga nyaman. Nanti aja. Coba saja. Kamu sih gimana? Tapi nanti aja. Selamat berpuasa ya. Enak ya. Tadi si Cipto makan. Jangan diminum. Prioritas Indonesia, Senin hingga Jumat jam Pagi-pagi 4 sore. dikasih mama, tinggal masak sayurnya aja, kupatnya nggak usah bikin. Cukup lah, dia kan 3 doang. Top Mochaccino Double Shot. Double nikmatnya. Pemirsa, di tengah pembahasan revisi Undang-Undang TNI, pemerintah dan DPR Enggak lah. di Hotel Bintang 5. Dari mana pindah gitu? Rapat dilakukan di Hotel Bintang 5 di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Rapat rencana dibahas
Tapi saat DPR membahas undang-undang kejaksaan dan undang perlindungan data pribadi. Untuk menjawab, sahabat media bertanya soal himbauan Presiden, soal efisiensi anggaran yang dilakukan untuk kementerian dan lembaga. Hingga Sabtu petang, rapat panja revisi Undang-Undang TNI telah membahas 9 kerusakan daftar investasi pasal. Pembahasan pasal secara detail satu persatu membuat rapat panja berlangsung lama. Nggak ada. Kalau itu pendapatmu, kalau dari dulu kita harus cek dari kejaksaan dulu. Oke ya. Bersama rapat panitia kerja yang membahas mengenai revisi undang-undang RUU TNI di sebuah hotel di Jakarta diwarnai aksi protes oleh kelompok koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan. Menurut mereka, pembahasan tersebut terkesan diam-diam dan berpotensi mengembalikan fungsi ABRI. Ketika melakukan aksi protes, ketiga perwakilan koalisi masyarakat sipil itu menggedor pintu ruang rapat di lantai 3 hotel dan berupaya untuk mendobraknya. Mereka berusaha untuk masuk dan melakukan protes terhadap rapat panja RUU TNI yang hadir. Namun bukannya berhasil masuk, mereka justru dihalangi oleh protokol yang berjaga. Kepala Divisi Hukum Kontras Andri Yunus menyatakan bahwa tidak seharusnya pembahasan revisi Undang-Undang TNI dilaksanakan secara tertutup dan terkesan diam-diam. Revisi Undang-Undang TNI akan mengembalikan fungsi ABRI yang mengkhianati tujuan reformasi. Proses revisi Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup, yang mana kita tahu acara ini sangat mewah, dan kami justru mendapatkannya dari teman-teman jurnalis. Proses ini tidak hanya kemudian diinformasikan kepada masyarakat, namun juga seolah-olah ditutupi. Yang kemudian kami mempertanyakan apa alasan proses pembahasan Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup. Sebelumnya kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Reform Sektor Keamanan telah mengirimkan surat terbuka untuk memberikan masukan kepada Komisi 1 DPR sekaligus meminta untuk menunda proses pembahasannya, mengingat secara substansi kami pandang dan kami nilai sangat kemudian mengaktifasi kembali dui fungsi militer. Oleh karena itu, kedatangan kami di sini untuk ada proses pembahasan selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, juga terkait dengan pasal dan substansinya itu jauh dari upaya semangat menghapus fungsi militer dan jauh dari semangat reformasi sektor keamanan di Indonesia. Kebesaran revisi Undang-Undang TNI menuai polemik karena memberi perluasan kesempatan bagi militer aktif untuk menduduki jabatan sipil lebih banyak lagi. Dikhawatirkan ini akan menjadi jalan pengalihan fungsi TNI. Mengapa ini dipandang sebagai ancaman? Berikut ulasannya dalam berikut. Tunggu apa lagi bersama Kapolri. Kasih saya obat, pikirannya aja. Inilah suasana Hotel Fairmont Jakarta, tempat di mana Komisi 1 DPR RI menggelar rapat panitia kerja atau panja revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Rapat panja di Hotel Bintang 5 ini digelar selama 2 hari, yakni 14 hingga 15 Maret 2025. Pembahasan revisi Undang-Undang TNI secara resmi dimulai pada 11 Maret 2025 saat pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi masalah atau DIM pada Komisi 1 DPR. Selanjutnya, Komisi 1 DPR menggelar rapat panja bersama pemerintah pada 14 hingga 16 Maret 2025 di Hotel Fairmont Jakarta untuk membahas DIM tersebut.
ketika Pak Sabri memberikan ke DPR, nah itu yang kita bahas, kita adu dengan tim kita mulai di titik koma, tetapi yang paling penting klasternya. Kan kalau kita klaster ada 3, yang pertama soal kedudukan TNI dan hubungannya dengan Kemhan, kemudian soal penambahan usia dan Anjir. Gue lihat udah muncul yang ketujuh. Ya, saudara pelaku malam ini. Pernah nggak nonton yang itu yang lagi booming itu filmnya Ayu? Ayu, udah nonton. Karena udah keluar lagi kan, udah episode 8 ya? Yang minggu lagi kan? 44 ya katanya keluarnya. Yang minggu lagi. Enak tuh kayaknya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lebaran habis. Per berapa? Per dikeluarnya per seminggu ya? Seminggu 4. Apa sih dia? Bukan Netflix ya? Netflix apa? Nggak tahu dah. Pak Bogem. Kasihan udah keras banget sih Pak Bogem buat bahagiain saya. My dearest Nemesis nggak lanjutin, seru nggak sih? Seru sih. Katanya ratingnya turun ya? Iya.
Awal-awal doang ya. Mother and Mom seru nggak itu? Nggak tahu deh, itu siapa ya? Baru kayaknya. Iya baru 4 episode. Nih, bobo. Lu mau makan apa? Umi, nih, kita makan ya. Udah diangkat tuh barusan Taira. Orang matanya cakep banget tuh ya. Belum masih. Neng. Umi. Dalam apa ya? Nasi udah kuning. Nasi habis. Nasi udah kuning. Kering. Masak lagi punya. Tangalin. Wah, udah jam 10, kamu nggak tidur loh. Ya besok nggak main lagi aja. Yuk. Kayak makan tadi ketupat yang kalian bawa, makan aja. Orang itu kalian bawa 3. Ini ada semutnya. Kalian bawain 3. Kita nggak makan loh. Cetok. Itu yang kalian bawa. Yang kalian bawain dimakan Cipto. Makan Cipto sama saya Auji. Sama siapa? Auji. Oh, Auji makan. Tapi belum dimakan. Tapi naik. Nah, makan juga. Cobain dia bareng sama Cipto. Diangetin dulu nggak? Saya.
masih ada. Kalau dia bawain itu jam berapa itu? Siang gitu. Tadi ke rumah. Sore, iya sore. Jam 3:30 ya. Kirain aku dia ngasih. Tadi sama Rudi mau nengokin si Vian. Kalian lewat. Kalian lewat nah. Udah mendingan. Ya masih kayak gitu pemulihan Di rumahnya kan? di rumah emaknya. Si Rekal kan sakit mata, terus tadi kalian netesin obat mata, gagal mulu, kehalang bulu mata. Gini-giniin tes kena bulu mata. Sakit dia angkat. Ya bisa ditetesinnya kalau tidur doang, kalau nggak tidur mah nggak bisa. Terus itu udah. Manjur tau itu obat tetes matanya, dipakai sekali langsung sembuh. Ini dia juga nih, pakai sekali dong, bagus. Habis makan dulu sih. Tahu ya kenapa ya, iritasi apa ya? Sebenarnya bukan, dia kayak gini, kayak basah gitu loh, nah matanya itu basah terus, jadi kayak berair mulu gitu, jadi sering berekan. Padahal dulu waktu masih kecil katanya ngasih kembang teleng, kan katanya suruh pakai kembang teleng ya. Jarang, nggak sesering Aera, dulu malah seringan Aera. Biar matanya bening ya. Iya katanya mah. Ayo nih, udah. Itu apa daun paya ya? Sayur paya ya? Sayur buah paya. Iya buah paya ya. Apa emang? Tadi ngebawain buat mama itu tuh nggak ada sayurnya ya? Iya. Pasti namanya masuk. Bukannya sore aja bawainnya? Kalian tadi. Kalau sore udah matang. Soalnya mamanya pasti masak. Kalau masak beli. Oh, tidur. Kemarin
Akbar. Iya jadinya ikut. Kan Karya maju mundur ikut gak ya gitu. Karya nanya mau Mimi jam 4:30. Karya belum mandi. Tapi anak-anak kan udah ya. Mi, ya bukber gak nih gitu. Umi juga belum beres, masa kata Karya. Ya bukber gak? Terus langsung kata Umi, ya udah sana tinggal aja, ini belum nyapu. Belum ngepel lah, pusing banget. Ninggalin kayak gitu pusing kayaknya. Ya udah Karya mandi, ya udah ya mandi duluan ya gitu. Mandi, akhirnya ganti baju. Udah langsung berangkat, Aldi juga lagi tidur, Karya tinggal aja. Dia jadinya berdua doang? Iya jadinya berdua doang. Untungnya ada Teh Neneng, udah si Raika sama Teh Neneng. Antum nonton YouTube HP Teh Neneng, Karya kan gak ada paket kan. Antum YouTube buka lama, jam berapa? Masih gak lama sih, jam 7 kurang juga udah pulang lagi. Cuma jam segitu doang juga lah. Riuhnya Raika itu. Bau ini nih, bau alam sangit nih. Ini kudu di back ya. Bawah begitu terus. Kamu tidur ya? Mau. Udah nggak usah ada tidur. Tidur ngapain? Besok juga masih lanjut lagi. Bye bye.